Baik, shalom semua. Shalom Pak. Sehat-sehat kok ini hari? Sehat ya. Baik, jadi pertemuan hari ini kita akan sama-sama membahas satu materi yang luar biasa, yaitu tentang kasih. Namun sebelum itu, mungkin salah satu dari kalian bisa pimpin kita dalam doa untuk kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Kami sudah teman-teman sebelum kita wawancara kita berdoa. Amin. Nah, terima kasih. Baik, jadi hari ini Pak harap teman-teman semua bisa lebih fokus karena materi hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang harus teman-teman capai. Yang pertama itu di sini teman-teman harus mampu mengetahui, bahkan teman-teman mampu mengerti apa itu kasih. Dan yang berikut yang harus teman-teman capai, tujuan pembelajaran dari materi ini yang kedua itu teman-teman harus mampu menerapkan kasih dalam kehidupan dari teman-teman setiap hari. Baik, jadi kalau berbicara tentang kasih, mungkin dari teman-teman semua mungkin bisa memberikan pendapat dari pribadi teman-teman apa yang teman-teman ketahui tentang kasih. Mungkin ada, silakan. Kalau dari saya kasih itu murah hati. Oke, kasih murah hati. Mungkin yang lain? Kasih itu sabar, menunggu. Kasih itu sabar dan lembut. Oke, baik. Jadi kalau secara konteks manusia, kasih itu seperti yang tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan lembut. Jadi di sini Pak mau bilang, kalau dalam teman-teman kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman sedang berada di suatu situasi yang atau teman-teman berada di suatu keadaan atau mendapati suatu masalah dengan teman dekat atau teman saudara, namun di situ teman-teman sangat sulit untuk mau membenci tanpa teman-teman sadari itu adalah kasih. Dan secara manusia kasih itu dia merupakan suatu perasaan setia, suatu perasaan sayang yang sangat mendalam kepada seseorang ataupun kepada sesuatu benda. Kalau berbicara tentang kasih di sisi dari pendidikan agama Kristen sendiri, kasih dapat kita gambarkan sebagai sifat dasar daripada Allah, di mana Allah itu adalah kasih dan kasih itu ialah Allah itu sendiri. Kemudian kalau dari sisi teologi, kasih juga sebenarnya Yesus atau Allah itu menjadi teladan bagi kita, di mana dari Dia kita bisa mengetahui apa artinya kasih, apa itu kasih yang sebenarnya. Kalau tadi kita bicara bahwa kasih itu adalah Allah dan Allah itu adalah kasih, maka dalam ketemuannya keseharian kita harus mampu cerminkan kasih itu sebagai bukti bahwa ketemu itu adalah anak-anak Allah. Mungkin dalam keseharian teman-teman, apakah teman-teman sudah sering berbagi kasih dengan sesama, sering mencerminkan kasih terhadap kehidupan di lingkungan dan teman-teman, atau malah sebaliknya dalam kehidupan teman-teman sama sekali kasih itu tidak ada? Kalau dari saya Pak, masih sering bolong-bolong. Oke, Kadang sering bolong-bolong, memakai kasih, kadang lebih pakai emosi. lebih pakai emosi daripada kasih. Iya. Kalau yang lain mungkin dalam keseharian bagaimana?
Kira-kira kalau dalam keseharian teman-teman ada teman-teman punya saudara atau kawan dekat bikin kesalahan, apa teman-teman masih mampu untuk mengasihi mereka atau malah emosi, malah marah? Tergantung dengan situasi. Tergantung situasi. Tapi di sini pembelajaran hari ini mau menekankan kepada potong, kalau potong menjadikan Tuhan Allah sebagai teladan, hendaklah potong mengikuti jejak daripada Dia, di mana dalam firman Tuhan saja dikatakan kepada potong bahwa atau diperintahkan kepada potong bahwa kepada potong punya musuh-musuh saja kita harus mengasihi. Kalau potong sudah mampu mengasihi, maka di dalam situasi ataupun di dalam suatu permasalahan pengampunan itu tidak akan ada. Selama kasih tidak ada dalam hubungan pribadi, maka pengampunan itu akan sulit untuk kita hadirkan dalam kita. Ya, kira-kira dari teman-teman bagaimana agar solusi atau pendapat dari teman-teman agar dalam teman-teman kehidupan itu teman-teman bisa selalu terapkan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan begitu. Kalau dari saya, sebelum terapkan kasih harus perbaiki diri. Contohnya kayak saat tidur, lagi ke ibadah, gereja, dan komunitas rohani yang lain, agar otomatis bahwa kasih tindakan nyata dari kasih itu bagaimana dan bisa diterapkan. Baik, jadi betul juga yang sudah disampaikan oleh siapa kakak Juven bahwa kita harus dalam saat tidur berdoa. Di sini Pak mengatakan bahwa sebenarnya tidak susah selain kita mau membuka diri, membuka hati, memberi ruang untuk Roh Kudus itu hadir dan memimpin pribadi dalam kehidupan kita. Kalau potong sudah mampu membuka diri, potong sudah mampu memberikan, potong punya hati sepenuhnya untuk Kudus pimpin, maka dengan sendirinya hari-hari yang potong akan lewati dalam pertemanan, pekerjaan, sekolah dan sebagainya, dengan sendirinya akan dipenuhi oleh kasih. Nah, mungkin dari materi singkat ini kembali ke tujuan pembelajaran awal tadi. Yang pertama teman-teman harus mampu mengetahui apa itu kasih. Jadi mungkin di akhir dari pembelajaran ini teman-teman bisa simpulkan sendiri agar memenuhi dari tujuan pembelajaran tadi. Silakan. Yang pertama apa yang mungkin teman-teman sampaikan dulu. Kasih itu apa dari materi yang sudah pembelajaran? Apa itu kasih? kasih adalah Allah itu sendiri. Kasih mencerminkan pribadi Allah. Ya, bagus. Kasih itu sabar, murah hati. Oke, bagus. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tujuan yang kedua itu, Pak harap kalian semua bisa terapkan di dalam